Cerita dimulai dengan menampilkan seorang penyanyi bernama Tong Shin. Dahulu ia pernah sangat terkenal. Namun sifatnya yang keras kepala dan sulit diatur juga membuatnya bermusuhan dengan banyak orang, menerima pujian sekaligus celaan. Suatu hari, saat sedang di jalan, sebuah truk tiba-tiba melaju dan menabrak mobilnya. Baik Tong Shin maupun sahabatnya lemas tak berdaya. Saat sadar, dia melihat sahabatnya sudah pingsan, lalu berusaha berteriak meminta pertolongan namun sia-sia. Sebenarnya itu hanya mimpi buruk. Ketika Tong Shin terbangun, hari sudah pagi. Berita melaporkan album terbarunya telah memenangkan penghargaan emas tahunan di tangga lagu Mandarin Global. Tong Shin dengan cepat menjadi penyanyi paling populer di daratan, membantu perusahaan bangkit dari ambang kebangkrutan. Namun, beberapa orang yang iri mengungkap kehidupan pribadinya yang kacau, ditambah dengan pernyataan kontroversial sebelumnya. Namanya dengan cepat naik ke trending topik. Banyak netizen bahkan selebriti memposting kritik. Mendengar berita bertubi-tubi, Tong Shin merasa sangat putus asa. Saat itu asisten membawa sebuah paket. Di dalamnya ada hadiah yang dilapisi cat merah dengan maksud menyerangnya. Namun, dia sudah terbiasa dengan hal ini. Hanya menyuruh asisten melapor ke polisi lalu berbalik mempersiapkan acara karpet merah. Pada saat yang sama, pemeran utama pria Jang Yichuan sedang bekerja sama dengan dokter untuk menyelamatkan pasien. Dia adalah kepala departemen THT, diundang dari luar negeri untuk mengobati. Semua orang di rumah sakit sangat mengagumi bakat mudanya yang luar biasa. Saat mengelap tangan, dia secara tidak sengaja melihat poster Tong Shin, lalu merapikannya sebelum pergi. Malam itu, Tong Shin tampil memukau dengan gaun pesta. Melangkah percaya diri di karpet merah membuat semua orang terkejut. Tak lama kemudian, artis wanita Sucin juga muncul dengan pakaian yang sama persis. Dia sengaja memprovokasi bahkan menginjak ekor gaun Tong Shin untuk mempermalukannya. Asisten khawatir masalah ini akan kembali naik ke trending topik. Di depan minta maaf tapi nadanya sangat palsu. Tong Shin tidak sungkan. Langsung merobek bagian gaun yang rusak, menamparnya lalu pergi. Keluar dari aula, Tong Shin masuk ke toilet untuk memperbaiki gaun. Dan tanpa sengaja bertemu seorang penggemar fanatik yang sedang diam-diam memotretnya. Dia langsung mengejar. Tak disangka orang itu ternyata An Ning, sahabat lamanya. Saat Tong Shin hendak menyapa, An Ning tiba-tiba mengambil benda tajam dan melukai dirinya sendiri. Mengira temannya hendak bundir, Tong Shin buru-buru mencegah, namun ternyata itu jebakan. Segera para paparazzi keluar dan memotret tanpa henti. Insiden itu diposting ke internet membuat opini publik semakin heboh. Tong Shin shock hingga harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan panik. Yichuan menyaksikan kejadian itu merasa sangat sedih. Dia sebenarnya sudah lama diam-diam menyukai Tong Shin. Dia mendekat memberikan permen untuk menghibur, lalu pergi. Karena ada urusan mendesak. Keesokan harinya, Tong Shin mengikuti acara amal untuk menghadapi skandal kemarin. Perusahaan memutuskan mengurangi aktivitasnya, fokus mempersiapkan konser untuk meredam badai. Namun saat melihat kamera, dia kembali panik. Mengingat kata-kata menyakitkan dari An Ning dan tak tahan lagi, dia pingsan di tempat. Di masa lalu, Tong Shin pernah satu sekolah dengan Yichuan. Hari itu dia mengumpulkan keberanian untuk mencari Yichuan dan menyatakan cinta. Tapi dia menolaknya mentah-mentah. Hal itu membuat Tong Shin dijauhi, dicaci dan dihina tanpa ampun. Bahkan ada yang kejam mendorongnya jatuh. Kembali ke masa kini, direktur datang ke rumah untuk menegur Tong Shin karena membiarkan semuanya jadi kacau. Konser sudah dekat, tapi saat ini terus terjadi masalah. Harus bagaimana? Namun Tong Shin malah meminta asisten membatalkan semua jadwal. Saat ini dia hanya ingin mengasingkan diri untuk fokus mempersiapkan konser. Malam itu dia mengirim pesan minta maaf ke An Ning, tapi tidak mendapat balasan. Pada hari kejadian, dia sempat ke rumah sakit menjenguk An Ning. Tapi saat itu An Ning hanya dipenuhi kebencian, terus menyalahkan Tong Shin karena telah menghancurkan hidupnya. Dia bersikeras bahwa semua yang dimiliki Tong Shin sekarang seharusnya miliknya. Tong Shin tidak melawan, hanya bisa menunduk meminta maaf. Keesokan harinya,
Mengingat Anning yang sekarang, dia kembali ke sekolah lama untuk mengenang masa lalu. Rasa bersalah kembali muncul. Jika bukan karena dirinya, mungkin Anning tidak akan jadi seperti sekarang. Tak lama kemudian, Tongshin difitnah media bahwa dia menjadi simpanan seorang konglomerat berusia 50 tahun. Tapi pria dalam foto itu sebenarnya adalah ayah kandungnya. Para wartawan jelas ingin menjatuhkannya ke dasar masyarakat. Asisten menyarankan membuat klarifikasi untuk mengungkap identitas sebenarnya. Tapi Tongshin menolak tegas karena sudah berjanji pada kakaknya tidak akan mengungkap urusan keluarga. Tak ada cara lain, direktur menyarankan dia mencari pacar untuk menstabilkan citra. Tapi Tongshin selama belasan tahun tidak pernah punya pacar, bagaimana bisa langsung jatuh cinta? Direktur lalu menyarankan dia cukup menyewa seseorang untuk berpura-pura jadi pacar demi publik. Tak ada pilihan, Tongshin akhirnya setuju. Keesokan harinya, untuk mengobati kehilangan suara, Tongshin menyamar ke rumah sakit, tapi tak disangka diikuti paparazzi. Untuk menghindari mereka, dia menarik seorang dokter yang lewat untuk dijadikan tameng. Tak disangka dokter itu adalah orang yang sudah dia jadwalkan sebelumnya. Dia dengan jujur mengatakan tenggorokan Tongshin benar-benar normal, masalahnya adalah psikologis. Tongshin meremehkan, tidak percaya pada ucapannya. Dia hendak pergi tapi tiba-tiba menyadari dokter itu adalah Yi Chuan, cinta pertamanya di SMA. Dulu dia mengejar Yi Chuan dengan penuh semangat tapi ditolak dengan kejam. Luka dan dendam bertahun-tahun langsung muncul membuat Tongshin berniat balas dendam. Namun selama ini Yi Chuan belum pernah melupakannya. Karena sejak pertama melihat Tongshin bercermin di depan mobilnya, dia sudah diam-diam menyukai gadis itu. Tahun itu rumah Yi Chuan terbakar, dia terpaksa tinggal di rumah Tongshin. Meski sangat menyukai Tongshin, karena kondisi keluarga yang sulit, Yi Chuan selalu menjaga jarak. Kembali ke masa kini, untuk menghindari skandal di konferensi pers, perusahaan menandatangani kontrak dengan penyanyi pria bernama Bufan dan meminta Tongshin berpura-pura jadi pacarnya untuk mengalihkan opini publik. Namun, Bufan tidak menghargainya, terus mendekatinya secara berlebihan. Akhirnya, Tongshin memutuskan tampil di depan publik untuk menghadapi semuanya dan menyatakan bahwa dia tidak punya pacar. Ternyata sebelumnya Bufan merasa telah menyelamatkan karir Tongshin, bahkan meminta jika ingin lolos dari masalah ini, Tongshin harus menjadi sugar mommy-nya. Tak tahan dengan kelakuan bejat itu, Tongshin langsung mengusirnya. Saat para wartawan terus bertanya, Yi Chuan tiba-tiba muncul, menyatakan di depan umum bahwa dia adalah tunangan Tongshin. Kejadian itu membuat opini publik heboh dan rumor tentang sugar baby langsung mereda. Tongshin sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan Yi Chuan, tapi dia menarik Tongshin ke pelukannya, mengingatkan agar bekerja sama jika ingin keluar dari situasi ini. Tak ada pilihan lain, dia terpaksa mengakui ucapan Yi Chuan benar. Setelah itu, Tongshin langsung menarik Yi Chuan ke tempat sepi untuk bertanya. Yi Chuan menjelaskan bahwa Tongshin butuh seseorang untuk berpura-pura, dan dia adalah orang yang paling cocok. Dia tahu Tongshin tidak ingin penyakitnya diketahui, jadi dia membantu. Dia juga berjanji akan menjaga rahasia, tapi Tongshin yang penuh dendam dan ingin balas, meminta dia berlutut. Tak disangka Yi Chuan benar-benar mau berlutut, membuat Tongshin campur aduk antara kasihan dan benci. Dia lanjut meminta Yi Chuan menciumnya. Tanpa ragu, Yi Chuan langsung mendekat dan menciumnya. Dalam perjalanan pulang, perusahaan meminta Tongshin pindah tinggal bersama Yi Chuan untuk berpura-pura, membangun citra pasangan kekasih di depan publik. Tongshin sebenarnya tidak mau, tapi demi rencana balas dendam dia terpaksa setuju. Dia mengatur agar Yi Chuan tidur di gudang dan membuat banyak aturan untuk mempersulit. Tapi Yi Chuan tetap tenang menerimanya. Keesokan harinya, Yi Chuan mengantarnya pulang. Tak disangka para paparazzi tiba-tiba muncul dan memotret tanpa henti. Untuk totalitas sebagai pasangan kekasih, Tongshin dan Yi Chuan sengaja menciptakan sudut ciuman palsu untuk mengelabui mereka. Meski hanya ciuman pura-pura, napas yang menyatu membuat suasana di antara mereka jadi aneh. Saat itu, terdengar suara kaget. Ternyata Jiang Chen, sepupu Yi Chuan.
Sebelumnya, saat baru kembali ke Tiongkok di Jalan Chen tanpa sengaja menabrak mobil seorang wanita CEO. Dia buru-buru meminta nomor kontak untuk mengembalikan uang ganti rugi. Tapi CEO itu menolak dan meminta sopir segera pergi karena ada urusan penting. Chen tidak terima, berusaha mengejar tapi tak sempat. Akhirnya dia pulang ke rumah Yichuan dan menghabiskan sebotol air. Saat Yichuan bertanya kenapa tiba-tiba pulang, Chen mengaku ingin kabur dari perjodohan jadi lari ke Tiongkok. Sayangnya kopernya hilang, sehingga dia terpaksa menumpang di rumah Yichuan. Namun Tongxin tidak suka kehadiran Chen dan meminta Yichuan mengusirnya. Chen juga tidak mudah diatur, langsung menentang pernikahan mereka. Yichuan tak mau mereka bertengkar, meminta Chen tidak ikut campur lalu menyuruhnya pulang. Melihat kakaknya tak mau pulang, Chen mengira Yichuan jadi menantu, lalu mengejek Yichuan sudah berubah. Dia juga memperingatkan Tongxin punya terlalu banyak skandal yang bisa merugikan kakaknya. Kesal, Yichuan langsung mengusir adiknya. Malam itu dia memutuskan menginap di rumah Tongxin. Melihat Tongxin sibuk di wastafel sampai tangannya terluka, dia langsung membawa membawanya memperbaiki kuku. Di sana, Yichuan memberitahu sudah menemukan dokter psikolog dan menyarankan Tongxin konsultasi. Tongxin langsung menolak, menegaskan dirinya tidak sakit lalu pergi. Tapi karena pusing hampir jatuh, Yichuan buru-buru menolongnya duduk. Aksi itu membuat jantung Tongxin berdebar, tapi dia tetap berusaha bersikap dingin lalu pergi. Mengingat masa lalu saat Yichuan tinggal di rumah Tongxin karena janji membantu belajar, dia serius membuat soal dan membimbing Tongxin. Saat mengajar, keduanya tanpa sadar saling curi pandang. Saat makan, Tongxin meminta Yichuan memasak untuknya. Dia memasak semangkuk mie, tapi Tongxin baru makan satu suap sudah bilang hambar, lalu mengembalikan mangkuknya. Sebenarnya dia melakukan itu karena tahu Yichuan belum makan sejak sore. Jadi sengaja meminta dia masak agar punya alasan mengisi perut. Melihat Yichuan makan lahap, Tongxin baru tenang tidur. Kembali ke masa kini. Pagi harinya, Yichuan bangun lebih awal memasak sarapan untuk Tongxin. Saat mereka hendak makan, kakak Tongxin, Tonghua, tiba-tiba pulang dan tanpa sengaja melihat mereka tinggal bersama. Sudah tahu masa lalu rumit mereka, Tonghua sangat waspada. Dia khawatir adiknya akan kembali terluka, sehingga menasihati Tongxin agar menjauh dari Yichuan. Tapi Tongxin ingin membalas semua sakit hati yang pernah diberikan Yichuan, bersikeras tidak mundur, langsung menegaskan di depan Tonghua, bersumpah dalam 3 bulan harus menyelesaikan semuanya. Jika gagal, dia akan keluar dari dunia hiburan dan pulang ke rumah. Saat berjalan di tepi pantai, kenangan saat bersama Anning bermain di sini tiba-tiba muncul. Tahun itu, sebuah perusahaan hiburan ingin mengontrak Anning, tapi dia menolak karena menganggap mereka satu grup, tidak akan pernah meninggalkan Tongxin. Sekarang mengingat kembali, Tongxin hanya bisa menyesal jika bukan karena penyakitnya. Jika hari itu mereka tidak terburu-buru, mungkin kecelakaan mobil itu tidak akan terjadi. Rasa bersalah itu selama bertahun-tahun selalu dia pendam dalam hati. Sore itu, dia membeli seikat bunga, berdiri lama di luar hanya untuk berlatih meminta maaf. Saat itu, Yichuan tanpa sengaja mendengar. Dia mendekat menasihati Tongxin untuk sementara tidak menemui Anning, karena dia masih butuh waktu memikirkan semuanya. Tongxin mengerti, meminta Yichuan memberitahu jika ada kabar, lalu Yichuan menemui Anning. Begitu melihatnya, Anning langsung memeluk. Yichuan buru-buru melepaskan, tapi Anning bersikeras meminta Yichuan tetap jadi dokter pribadinya. Yichuan tahu Anning kembali ke Tiongkok bukan hanya untuk berobat, langsung memperingatkan agar tidak menyakiti Tongxin. Anning marah, menyatakan tidak akan pernah membiarkan Tongxin hidup tenang. Saat itu, Tongxin pergi ke studio untuk memeriksa suara, juga untuk membuktikan kemampuannya di depan publik. Tapi baru menyanyi beberapa bait, tenggorokannya sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara.
Dalam kepanikan, dia salah lihat orang di depannya sebagai An-ning yang terus menyalahkan bahwa suara seperti itu tidak pantas jadi penyanyi. Kehilangan suara, Tongsin putus asa minum alkohol sampai mabuk. Tidak pulang, Yi Chuan buru-buru mencarinya. Saat menemukannya, Tongsin menolak pulang, hanya menangis bahwa dia tidak bisa bernyanyi lagi. Dia percaya kata-kata An-ning bahwa semua yang dia miliki sekarang adalah hasil mencuri. Yi Chuan sedih memeluk erat Tongsin, berkata bahwa suara Tongsin bukan kutukan dan dia tidak pernah membuat siapapun menderita. Kata-kata itu sedikit membebaskan Tongsin. Dia gemetar membalas pelukan Yi Chuan. Yi Chuan mengangkatnya, menegaskan bahwa bagi dirinya, suara Tongsin adalah satu-satunya dan terindah yang menyelamatkannya. Dalam momen penuh emosi, Tongsin tak tahan lalu mencium Yi Chuan. Ternyata dulu Tongsin kambuh penyakit sehingga mereka terlambat mengikuti audisi penting An-ning. Hari itu mereka bertekad lulus tapi di jalan malah kecelakaan. Itulah alasan selama bertahun-tahun Tongsin terus menyalahkan diri sendiri. Tahun itu hanya karena Yi Chuan memberinya satu suara, Tongsin jatuh cinta. Meski An-ning melarang karena latar belakang keluarga mereka tidak sepadan, ayah Yi Chuan hanya sopir di rumah Tongsin. Tapi Tongsin sama sekali tidak peduli. Malam berikutnya saat Yi Chuan pulang sekolah hujan turun. Tongsin mendekat membawakan payung dan menawarkan mengantar pulang. Di jalan, dia bertanya apakah Yi Chuan yang memilihnya. Meski Yi Chuan menyangkal, Tongsin tetap mengenali tulisan tangan itu miliknya. Dia bertanya lagi apakah Yi Chuan benar-benar menyukainya, tapi Yi Chuan tidak berani mengakui malah mengusir Tongsin turun dari sepeda. Kembali ke masa kini, Tongsin kembali mimpi buruk. Dia buru-buru mencari permen untuk menenangkan diri, baru ingat kebiasaan itu diciptakan oleh Yi Chuan. Saat membaca berkas psikolog yang direkomendasikan Yi Chuan, akhirnya dia memutuskan menghadapi ketakutannya dan menemui psikolog. Sementara itu, Chen karena menentang pernikahan Yi Chuan dan Tongsin membawa pengeras suara berdiri di depan rumah Tongsin berteriak-teriak, meminta Tongsin putus dengan kakaknya. Pagi-pagi sudah diganggu, Tongsin marah keluar mengusirnya. Saat itu, Tonghua menemui Yi Chuan, menanyai apa tujuan mendekati adiknya. Kenapa dulu melukai Tongsin begitu dalam tapi sekarang seolah tak terjadi apa-apa? Yi Chuan menegaskan tidak punya tujuan lain, hanya ingin membantu Tongsin. Namun, Tonghua tetap memperingatkan Yi Chuan, apapun rencananya jangan pernah melukai adiknya lagi. Di sisi lain, Chen masih membawa pengeras suara berteriak ke Tongsin, meminta putus dengan Yi Chuan, bahkan bilang kalau tidak dia tidak akan pergi. Saat Tongsin sudah tak tahan, tepat saat itu Yi Chuan pulang, Tongsin langsung berpura-pura sedih untuk mendapat simpati. Yi Chuan langsung memarahi adiknya, lalu dengan lembut mendekat dan memayungi Tongsin. Saat itu, Tonghua juga datang. Chen melihat Tonghua langsung kesal. Ternyata karena sebelumnya mereka salah paham jadi meninggalkan kesan buruk. Tak memberi kesempatan menjelaskan, Chen langsung menuduh kakak beradik Tongsin bersekongkol menipu kakaknya. Tongsin marah mengusir kedua bersaudara itu lalu masuk rumah. Yi Chuan juga tak berdaya menghadapi adiknya, memarahinya lalu mengusirnya. Setelah itu dia kembali mengetuk pintu untuk menenangkan pacarnya. Sementara itu Chen mengejar Tonghua, ingin meminta nomor rekening untuk mentransfer uang ganti rugi mobil kemarin. Tapi Tonghua langsung memberinya tagihan 30.000 yuan, meminta dibayar penuh. Chen tidak punya uang, jadi meminta bayar cicilan. Mendengar itu, Tonghua meminta dia jadi sopir selama sebulan. Hutang akan dihapus. Demi membayar hutang, Chen setuju. Sore itu, Tongsin menemui psikolog untuk terapi. Kebetulan orang itu adalah temannya. Mengetahui itu, Tongsin tidak sungkan, langsung meminta agar karena dia publik figur, jangan sampai rahasia ini bocor. Sementara itu, direktur perusahaan tahu Tongsin ingin membatalkan perilisan lagu baru karena trauma masa lalu, sangat tidak senang. Lagu ini sangat penting. Film yang menggunakan lagu itu sudah dinominasikan di penghargaan Golden Eagle. Jika promosi sukses, karir Tongsin pasti melesat. Selain itu, konser segera digelar,
Jika dia tidak bernyanyi, bagaimana dengan album kali ini? Tak ada cara lain, direktur meminta asisten mencari penyanyi pengganti karena lagu tema film tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Tak lama kemudian, Tong Shin mendapat kabar perusahaan sudah menemukan pengganti. Dia langsung ke kantor menuntut direktur. Dia menyatakan tidak menerima hal itu, karena sama saja menghancurkan mereknya sendiri. Selain itu, konser mendatang adalah hadiah untuk penggemar. Tidak boleh suara orang lain menggantikannya. Asisten menyarankan dia berpikir ulang, karena saat ini memang belum ada solusi lebih baik. Direktur juga berjanji akan mencari penggemar berat Tong Shin agar mudah menjaga rahasia. Dulu seluruh sekolah heboh menyebarkan video Xiaoyu dibully Tong Shin. Karena itu, semua orang berbalik kasihan pada Xiaoyu, sedangkan Tong Shin dicaci tanpa ampun. Saat seorang teman sekolah lain datang memprovokasi Tong Shin, Yichuan langsung menyerang. Kembali ke masa kini, direktur dan asisten membujuk Tong Shin mengikuti rencana mereka. Keduanya berjanji hanya kali ini saja, tidak akan terulang lagi. Kebetulan orang yang dipilih menggantikan Tong Shin adalah Xiaoyu, teman sekelas dulu. Dialah yang membuat Tong Shin dijauhi teman-teman, bahkan hampir mendorong Tong Shin jatuh waktu itu. Menghadapi orang yang pernah menyakitinya, Tong Shin menolak digantikan lalu pergi. Xiaoyu buru-buru berlutut meminta maaf, memohon Tong Shin memberinya kesempatan lip sync kali ini. Dulu, demi mengambil hati Tong Shin, dia menghabiskan semua uang membeli kue mahal untuk Tong Shin. Tong Shin tidak mau menerima, tapi Xiaoyu memaksa hingga kue tumpah ke bajunya sendiri. Dia memanfaatkan kesempatan itu berperan jadi korban agar semua orang membenci Tong Shin. Kini dia berlutut memohon, bilang ayahnya sakit sangat butuh uang, tapi Tong Shin tidak luluh. Dia memanfaatkan kesempatan itu merekam semuanya lalu memaafkan kesalahan masa lalu. Sekaligus memperingatkan keduanya bahwa ini satu-satunya kesempatan. Dalam perjalanan pulang, Tong Shin tiba-tiba mendapat pesan menuduhnya menyewa penyanyi pengganti. Dia kaget lalu membalas bertanya siapa. Keesokan harinya, Tong Shin menutupi wajah rapat-rapat ke konser di pantai untuk mencari teman lama. Dia mengaku sebagai kenalan temannya, tapi tak ada yang mengenali, bahkan mengira dia aneh. Sahabatnya melihat dari jauh, berlari mendekat dan mengejutkan Tong Shin. Dia memutar Tong Shin beberapa kali lalu berkomentar akhir-akhir ini Tong Shin gemukan membuat Tong Shin kesal. Sementara itu, Chen memulai hari pertama jadi sopir Tong Hua. Tapi karena terlambat membuat Tong Hua ketinggalan janji, Tong Hua menetapkan aturan. Mulai sekarang telat 1 menit didenda 20 yuan. Chen tidak terima, maju berdebat, tapi Tong Hua tidak mau berlama-lama lalu meminta segera berangkat. Sahabat Tong Shin berbincang, bilang tidak mengerti kenapa Tong Shin memilih Yichuan jadi tunangan. Tong Shin menjelaskan semuanya tidak seperti yang dia pikirkan. Dia punya alasan sendiri, sekaligus ingin balas dendam pada Yichuan. Sejak Yichuan dan Tong Shin mengumumkan pertunangan, banyak penggemar datang mengganggu. Untuk mengatasi situasi, Yichuan memeluk Tong Shin, menyatakan dialah yang mengejar Tong Shin dan dia juga penggemar suara Tong Shin. Meski kata-kata itu hanya untuk menipu penggemar, Tong Shin tetap tersentuh. Saat itu, penggemar meminta mereka berciuman untuk membuktikan cinta. Tak ada pilihan, Yichuan dan Tong Shin terpaksa menuruti. Tapi saat bibir hampir bersentuhan, Gouyu dari kejauhan melihat dan tidak terima, lalu memanggil nama Tong Shin untuk menghentikan. Dulu Gouyu difitnah teman sekolah mencuri uang, karena itu guru marah besar padanya. Tong Shin lewat dan melihat lalu membela Gouyu. Dia membuktikan sendiri, melihat Gouyu melawan pencuri yang merampas uang siswi itu. Saat itu siswi itu baru mengaku pencurinya sebenarnya teman sekelasnya. Tapi karena takut dibully lagi, dia terpaksa menyalahkan Gouyu. Karena itu, Gouyu sangat berterima kasih pada Tong Shin. Sepulang sekolah, dia membelikan Tong Shin sate gurita bakar. Saat makan, dia bertanya kenapa Tong Shin membantunya. Tong Shin santai menjawab, melihat penampilan Gouyu, dia yakin Gouyu tidak sampai miskin sampai harus mencuri uang siswi itu. Mendengar itu, Gouyu merasa dimengerti, lalu memutuskan untuk berteman dengan dia. Sejak itu, keduanya menjadi sahabat dekat. Kembali ke masa kini, Gouyu dengan inisiatif mendekati dan berkenalan dengan Yichuan. Melihat suasana semakin canggung, Tong Shin segera menyingkirkan tangan kedua orang itu.
berdiri di depan para penggemar dan mengumumkan bahwa konser mendatangnya tetap akan diadakan sesuai jadwal. Semua orang sangat senang mendengarnya. Saat itu Gao Yu ingin menunjukkan hak milik, lalu mengundang Tong Xin ke pesta makan malam bersamanya. Tapi Yi Chuan tidak mau kalah. Ia menyatakan hari ini adalah peringatan 100 hari mereka berpacaran dan ia sudah menyiapkan kejutan untuknya. Gao Yu lalu mengusulkan agar Tong Xin ikut pesta makan malam dengannya dulu. Lalu setelah itu pulang merayakan peringatan dengan Yi Chuan juga tidak masalah. Yi Chuan langsung membantah, menganggap hari peringatan adalah urusan antara dia dan Tong Xin. Dia hanya ingin momen pribadi bersama Tong Xin. Para penggemar yang mendengar jadi penasaran, bertanya hadiah apa yang sudah disiapkan untuk pacarnya. Agar masalah tidak semakin jauh, asisten menyarankan semua orang pulang dan menunggu pengumuman resmi di web perusahaan. Mereka akan update keesokan harinya. Sementara itu, kedua pria itu tetap tidak ada yang mau mengalah. Saling menatap tanpa berkedip, Tong Xin tidak peduli, dengan dingin masuk ke rumah. Sore itu, Tong Hua mengajak Chen pergi membeli baju. Ia menjelaskan bahwa sekarang Chen adalah karyawan perusahaan, gaya berpakaiannya saat ini sama sekali tidak cocok sehingga harus diubah. Ia memilihkan setelan jas untuk dicoba dan bahkan mengikatkan dasi untuknya dengan tangan sendiri. Kontak fisik yang tidak disengaja itu membuat hati Chen bergetar, timbul perasaan aneh. Pada sore yang sama, asisten meminta Tong Xin ke pantai untuk syuting MV pasangan bersama Yi Chuan. Namun, di perjalanan Tong Xin mendapat telepon dari Gao Yu. Ia berdalih terluka untuk mengajak Tong Xin ke gunung melihat kembang api. Di sisi lain, Tong Xin terlambat datang dan ponselnya tidak bisa dihubungi membuat Yi Chuan cemas. Ia mencari kemana-mana tanpa tahu bahwa Gao Yu diam-diam mematikan ponsel Tong Xin agar mereka tidak bisa berkomunikasi. Setelah mencari tanpa hasil, akhirnya Yi Chuan menemukan petunjuk dari postingan Gao Yu dan langsung berlari ke gunung. Saat itu Gao Yu dan Tong Xin sedang menonton kembang api bersama dan mengenang masa lalu. Melihat Yi Chuan muncul, Gao Yu sengaja menciptakan sudut seolah-olah hendak mencium Tong Xin, secara diam-diam menunjukkan hak milik. Pemandangan itu membuat Yi Chuan sangat marah. Ia mendekat memanggil Tong Xin lalu langsung bertanya kenapa Tong Xin tidak datang. Belum sempat Tong Xin bicara, Gao Yu sudah memotong dan membantah Yi Chuan. Ia mengingatkan bahwa Yi Chuan hanya tunangan Tong Xin secara nama, tidak berhak menegur atau mengatur Tong Xin. Yi Chuan membalas bahwa Gao Yu juga tidak punya hak melarangnya. Mendengar itu, Gao Yu kembali menyinggung rasa bersalah Yi Chuan, mengingatkan bahwa dulu Yi Chuanlah yang membuat Tong Xin terluka. Tidak ingin masalah semakin tegang, Tong Xin berdalih cuaca dingin dan ingin pulang. Tapi ia tetap tidak bisa menghindar dari masalah. Satu orang ingin mengajaknya menonton kembang api, satu lagi ingin mengantarnya pulang. Tong Xin langsung menolak, bilang ia akan pulang sendiri. Tapi baru selesai bicara, ia tiba-tiba pingsan. Dulu, Tong Xin dihukum guru berdiri di lorong karena dituduh membuli teman. Gao Yu rela dihukum bersama Tong Xin, bahkan berdebat dengan guru, menegaskan Tong Xin difitnah. Tapi saat itu Yi Chuan tidak membela, malah meminta Tong Xin menunjukkan bukti jelas. Karena saat itu, apapun penjelasannya tidak ada yang percaya. Mendengar itu, Tong Xin sangat kecewa, dan akhirnya pasrah menerima hukuman. Malam itu, guru mengabarkan ke orang tua soal Tong Xin membuli Xiao Yu. Setelah sekolah menyelidiki, mereka menyimpulkan antara keduanya hanya salah paham dan sedikit cekcok. Sama sekali tidak ada bullying. Ternyata Yi Chuan diam-diam membela Tong Xin. Ia mencari rekaman kamera yang merekam Tong Xin dan Xiao Yu di toko kue lalu mengirimkannya ke guru. Tong Xin sangat berterima kasih, langsung memeluk Yi Chuan. Saat itu Gao Yu kembali dan melihat pemandangan itu sangat terkejut. Saat itu Xiao Yu juga meminta maaf ke Tong Xin, mengakui semua kesalahan. Tapi semua orang tetap mengira Tong Xin anak orang kaya, pasti menggunakan uang untuk menutupi masalah ini. Ucapan-ucapan menyakitkan seperti itu, Tong Xin sudah terbiasa jadi tidak peduli, dan pulang bersama Yi Chuan. Gao Yu melihat dari kejauhan sangat iri, dalam hati berjanji suatu hari, Tong Xin pasti akan menjadi miliknya.
Kembali ke masa kini, dua pria itu sama-sama mengantar Tongsin pulang lalu berebut merawatnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya mereka membagi tugas. Gao Yu memasak, Yi Chuan tinggal merawat. Saat itu Tongsin demam tinggi sampai linglung. Dalam tidurnya ia terus memanggil nama Yi Chuan, bahkan tanpa sadar mengucapkan keinginan untuk bernyanyi untuknya. Melihat Tongsin masih punya perasaan padanya, Yi Chuan diam-diam senang. Tapi Gao Yu melihat semuanya. Mendengar gadis yang dicintainya masih menyimpan orang. Keesokan harinya, Yi Chuan membawakan obat untuk Tongsin agar ia merasa lebih baik. Ia juga memberikan seikat balon. Keduanya naik mobil berkeliling pantai. Balon warna-warni diikat di belakang mobil berkibar tertiup angin. Tongsin sangat bahagia. Suasana di antara mereka semakin harmonis. Pada saat yang sama, Chen mengajak Tonghua ke pesta minuman. Setelah pesta usai, Tonghua berdiri di pinggir jalan menunggu Chen menjemput. Di bawah gerimis, Tonghua dengan gaun merah berdiri di bawah hujan tampak cantik dan menonjol, membuat Chen semakin terpesona. Keesokan harinya, Tongsin bertemu psikolog. Melihat toko kue di dekat situ sangat lucu, jadi ia memotret dan mengirim ke Anning, tapi tetap tidak mendapat balasan. Saat itu psikolog bertanya apa yang ingin Tongsin ceritakan. Tongsin mulai bercerita. Dulu Tongsin mengajak Yi Chuan melihat hujan meteor, tapi saat Yi Chuan membuka mata, yang ia lihat bukan hujan meteor di langit, melainkan hujan meteor berbentuk hati yang dibuat Tongsin khusus untuknya. Tongsin menyuruh Yi Chuan segera membuat permohonan, tapi semua permohonan Tongsin hanya untuk Yi Chuan. Ia berharap Ibu Yi Chuan cepat sembuh dan bisa selalu bersama Yi Chuan. Sedangkan Yi Chuan berharap semua keinginan Tongsin bisa terwujud. Kembali ke masa kini, Gao Yu melihat hubungan Yi Chuan dan Tongsin semakin membaik. Untuk mencegah mereka balikan, ia mengajak Tongsin syuting MV bersama. Isi MV itu sengaja didesain Gao Yu, mengulang kembali semua luka yang pernah Yi Chuan berikan pada Tongsin di masa lalu. Skenario yang familiar membuat Tongsin kembali mengingat luka lama. Dulu ia pernah menyatakan cinta pada Yi Chuan di ruang siaran sekolah, tapi ditolak dengan kejam. Yi Chuan menyatakan ia menyukai Anning, sahabat Tongsin, lalu menghina Tongsin di depan umum. Lebih parah lagi, Yi Chuan diam-diam menyalakan mikrofon agar seluruh sekolah mendengar pernyataan cinta Tongsin. Karena itu, Tongsin dianggap jahat, berusaha merebut pacar sahabat, jadi bahan hinaan semua orang. Gao Yu menyaksikan semua itu. Ia sangat memahami luka di hati Tongsin, jadi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memancing Tongsin agar benar-benar melupakan Yi Chuan. Setelah syuting MV, Gao Yu menghibur Tongsin, menyarankan agar ia melepaskan Yi Chuan dan menerima awal yang baru. Dalam ucapannya, ia secara tersirat menyatakan bahwa ia selalu mencintai Tongsin dan masih menunggu jawaban. Percakapan itu kebetulan didengar Yi Chuan yang datang. Mengetahui Gao Yu sengaja menggunakan MV untuk membuka luka Tongsin, Yi Chuan sangat marah. Gao Yu juga tidak mau kalah, terang-terangan mengatakan semua luka Tongsin disebabkan oleh Yi Chuan. Dalam kemarahan, keduanya berkelahi dan baru berhenti saat Tongsin muncul dan melerai. Setelah kejadian itu, Tongsin terus memikirkan ucapan Gao Yu. Mengingat semua luka yang pernah diberikan Yi Chuan, hatinya mulai goyah. Ia berkata pada diri sendiri, menerima Yi Chuan hanya untuk balas dendam. Tapi hari-hari bersama, perhatian Yi Chuan benar-benar membuat tekad balas dendamnya goyah. Tongsin takut semuanya akan terulang dan mulai berniat mundur. Sementara itu, Yi Chuan sangat sedih sampai menangis. Chen menasihatinya agar tidak memikirkan gadis yang saat ada masalah malah melindungi orang lain, bukan tunangannya sendiri. Tapi Yi Chuan merasa hari ini ia terlalu gegabah menyerang Gao Yu dan merasa semua ucapan Gao Yu benar. Ia mulai berpikir seharusnya ia tidak muncul lagi di depan Tongsin. Tapi membayangkan hidup tanpa Tongsin, ia merasa tidak akan pernah bahagia. Keesokan harinya, Tongsin menemui psikolog. Dokter melihat suasana hatinya tidak baik dan menyarankan agar ia melepaskan semua obsesi di hati. Kebetulan Xiao Yu di agensi juga duduk di ruangan dan mendengar semuanya. Mengetahui Tongsin punya masalah psikologis sehingga tidak bisa bernyanyi lagi,
Xiao Yu langsung kembali ke perusahaan dan melapor ke direktur. Saat direktur masih bingung harus bagaimana, asisten langsung mengusulkan agar ia saja yang menggantikan Tongxin di proyek-proyek mendatang. Secara tersirat menyatakan ia mampu menggantikan posisi Tongxin. Asisten yang tahu maksudnya langsung menolak keras. Aning pergi ke pantai. Tiba-tiba teringat dulu pernah ke sana bersama Tongxin. Saat itu mereka berjanji akan selamanya jadi sahabat. Tapi setelah kecelakaan kemarin, ia malah membenci Tongxin. Karena itu, Aning bersekongkol dengan Xiao Yu memberikan karya ciptaan Tongxin padanya untuk menjatuhkan Tongxin. Sementara itu, Yi Chuan mendapat kabar dari bawahannya bahwa penyakit Aning semakin parah, tapi ia tidak mau bekerja sama untuk berobat. Karena itu, Yi Chuan menemui Aning dan memberi syarat agar ia tidak boleh muncul di depan Tongxin dan tidak mengganggunya. Sebagai gantinya, ia akan mengatur pengobatan khusus untuk Aning. Setelah sepakat, ia langsung pergi. Hari itu, Chen dan Tonghua pergi ke kebun binatang. Chen bercerita tentang hidupnya. Sejak kecil, ibunya selalu memaksanya mengikuti semua keputusan. Saat dewasa, ia kira bisa bebas, tapi ternyata ibunya malah mengatur perjodohan. Seringkali ia merasa hidup hanya untuk jadi boneka ibunya. Tonghua mendengar lalu menasihati agar ia mandiri, cari uang sendiri untuk membuktikan diri. Dengan begitu, ibunya akan tenang dan tidak lagi memaksakan kehendak. Saat itu Tonghua terluka di tangan. Chen langsung memegang tangan Tonghua dan meniupnya agar tidak sakit. Hari itu di pantai ada acara musik. Kebetulan Tongxin dan Yi Chuan juga datang menonton. Melihat gadis yang gugup bernyanyi, Yi Chuan teringat dulu Tongxin juga pernah berdiri di panggung dengan perasaan yang sama. Saat itu ia mendekat memberikan permen, bilang makan permen bisa membuat suasana hati lebih baik. Benar saja setelah makan permen, Tongxin jadi lebih tenang dan bernyanyi lebih lancar. Untuk menyemangati, Yi Chuan diam-diam merekam setiap momen. Kembali ke masa kini, gadis yang bernyanyi tiba-tiba lupa lirik. Tongxin yang berdiri di samping langsung membantu menyambung lirik. Setelah gadis itu kembali percaya diri dan melanjutkan penampilan, Tongxin baru tenang dan pergi. Sore itu, dokter mengabarkan kondisi Tongxin belakangan ini sangat membaik. Ia yakin tidak lama lagi Tongxin bisa kembali bernyanyi di atas panggung. Dan saat itu ia berharap bisa meminta tanda tangan Tongxin. Saat itu Tongxin ingin curhat. Saat SMA, ia pernah menyatakan cinta pada seorang pria tapi ditolak. Tapi sekarang, pria itu tiba-tiba muncul dan banyak membantunya. Tapi ia tidak tahu apakah pria itu ingin menebus kesalahan atau punya tujuan lain. Ia berusaha menjaga jarak tapi tidak bisa menolaknya. Dokter menyarankan agar ia menghadapi perasaannya dan mendengarkan hati sendiri. Mendengar ceritanya, dokter menebak ia sedang membicarakan Yi Chuan. Tapi Tongxin malu dan Tonghua mengajak Tongxin bertemu untuk mengabarkan bahwa perusahaannya sudah bekerja sama dengan sebuah kawasan wisata di Tanvian untuk membangun resort baru. Tonghua ingin mengundang Tongxin menjadi duta proyek ini. Namun Sucin sainganannya Tongxin di perusahaan juga ingin merebut kesempatan itu. Karena itu, para penanggung jawab memutuskan agar Tongxin dan Sucin sama-sama ikut wawancara untuk bersaing secara adil. Tak disangka, saat Tongxin bersiap ke wawancara, Sucin malah memanfaatkan buku lirik yang diberikan Xiao Yu, mengirim pesan ke Tongxin untuk bertemu secara pribadi. Tongxin yang ingin mengambil kembali bukunya akhirnya datang ke tempat yang dijanjikan. Saat sampai, ia baru tahu itu hanya gudang. Begitu masuk, ia melihat bukunya sedang dibakar. Saat buru-buru memadamkan api, tiba-tiba ada yang mengurungnya agar ia melewatkan wawancara dan merebut posisi duta. Sementara itu, wawancara tetap berlangsung. Tonghua menunggu lama tapi adiknya tidak datang, lalu menelepon Yi Chuan. Namun, pagi itu Tongxin sudah keluar sejak dini hari. Kebetulan ia melihat pesan antara Tongxin dan Sucin lalu sadar Tongxin mungkin sedang bermasalah di gudang. Tongxin menangis putus asa. Saat itu Yi Chuan berhasil menemukannya. Ia memeluk erat Tongxin, menenangkan agar tidak khawatir. Tapi saat baru keluar dari gudang, tangga tiba-tiba roboh. Yi Chuan melindungi Tongxin membuat Tongxin sangat terharu.
dendam di hatinya perlahan menghilang. Namun, karena melindungi Tongshin, tangan Yi Chuan terluka. Tongshin membantunya keluar dan berniat membawanya ke rumah sakit. Tapi karena tempat itu terlalu terpencil, mereka tidak bisa mendapatkan kendaraan. Melihat darah di telapak tangan Yi Chuan terus mengalir, Tongshin semakin panik. Untung saja saat itu Gao Yu muncul tepat waktu dan membawa mereka ke mobil. Di mobil, melihat tangan Yi Chuan berlumuran darah, Tongshin menangis. Yi Chuan dengan lembut menenangkannya. Kedekatan mereka membuat Gao Yu sangat cemburu. Awalnya Tongshin ingin membawa Yi Chuan ke rumah sakit, tapi karena Yi Chuan bersikeras, ia akhirnya pergi ke wawancara dulu dan meminta Gao Yu mengantar Yi Chuan untuk diobati. Di lokasi wawancara, Tongshin lama tidak muncul. Dewan juri memutuskan memilih Su Qin sebagai duta resort. Saat hasil akan diumumkan, Tongshin tiba tepat waktu, membongkar kedok Su Qin dan merebut kembali posisi duta dengan meyakinkan. Hari itu, Tong Hua dan Chen menghadiri sebuah pesta. Karena cemburu, Chen tidak suka Onam, selalu mencari cara menantang Onam. Saat minum-minum, karena tidak kuat minum, ia tidak bisa mengalahkan Onam. Akhirnya, di sisi lain, tangan Yi Chuan sudah dibalut. Gao Yu datang memperingatkan agar Yi Chuan tidak memanfaatkan luka untuk menarik simpati Tongshin. Saat itu, Tongshin juga datang menjenguk Yi Chuan. Melihat Tongshin khawatir pada saingan, Gao Yu diam-diam cemburu dan terus mencari cara mengganggu. Tapi Yi Chuan bukan tipe yang mudah kalah. Ia pura-pura batuk agar Tongshin merawatnya. Gao Yu kesal dan pergi dengan marah. Di sisi lain, Chen melihat Tong Hua masih berbicara dengan Onam, langsung cemburu dan memotong pembicaraan. Onam mengerti lalu pergi karena cemburu. Chen tiba-tiba mencium Tong Hua. Tapi tekniknya yang canggung membuat Tong Hua tidak tahan tertawa. Tong Hua yang awalnya pasif jadi aktif membimbing Chen. Keduanya pun melewati malam yang penuh. Keesokan paginya, Chen sangat senang, mengira Tong Hua diam-diam setuju berpacaran dengannya. Sementara itu, karena tangannya terluka, Yi Chuan sangat kesulitan, bahkan untuk ke toilet pun tidak bisa sendiri. Melihat itu, Tongshin langsung membantu. Tak disangka saat itu Tong Hua dan Chen tiba-tiba masuk dan tanpa sengaja melihat pemandangan canggung itu. Keduanya salah paham mengira Tongshin dan Yi Chuan sedang berbuat sesuatu sehingga suasana jadi sangat canggung. Tongshin buru-buru menjelaskan, bahkan marah sampai wajahnya merah, menegur kenapa masuk kamar tanpa mengetuk. Mengetahui situasi canggung itu, Chen rela membantu Yi Chuan mandi. Yi Chuan sadar Chen menyukai Tong Hua, lalu menasihati agar berpikir matang, jangan terlalu dalam. Tapi Chen sudah terlanjur jatuh cinta, tetap membela Tong Hua, bahkan menganggap Yi Chuan ikut campur urusan. Keesokan harinya, Tongshin, Yi Chuan, Tong Hua, dan Chen bersama-sama check-in di hotel di Pulau Truongfong untuk persiapan pemotretan mendatang. Begitu masuk hotel, Chen bersikeras ingin sekamar di sebelah Tong Hua. Sementara itu, Tongshin buru-buru mencari sunblock lalu mengetuk kamar Yi Chuan untuk bertanya, dan kebetulan melihat Yi Chuan sedang kesulitan memasang sarung bantal. Melihat Yi Chuan kesulitan, Tongshin langsung membantu. Tak disangka malah terjebak di dalam sarung bantal. Keduanya pun tertawa bersama. Di sisi lain, Anning ke rumah sakit dan kebetulan tahu Yi Chuan terluka di tangan karena menyelamatkan Tongshin. Kebenciannya pada Tongshin semakin dalam. Malamnya, keempatnya bermain di pantai. Chen mengajak Tong Hua menyalakan kembang api. Suara tawa mereka tak henti-henti. Pada saat yang sama, di bawah langit penuh kembang api, Tongshin dan Yi Chuan saling bersama semalaman. Sementara itu, Anning menelepon Yi Chuan berkali-kali, tapi tidak ada yang mengangkat. Setelah kemarahan reda, Anning mencari Gao Yu untuk menanyakan lokasi Tongshin. Keesokan harinya, dia datang ke hotel tempat Tongshin menginap, memperlihatkan hasil pemeriksaan medis Yi Chuan. Luka di tangan Yi Chuan telah mengenai saraf. Hal ini akan mempengaruhi karirnya. Mendadak mengetahui kebenaran, Tongshin merasa cemas sekaligus bersalah. Malam itu, dia menemui Yi Chuan. Melihat Yi Chuan berusaha menggerakkan tangannya, Tongshin menyalahkan dirinya sendiri.
karena merasa keberadaannya telah menghancurkan karir Ichuan. Namun Ichuan justru menghibur Tongshin, mengatakan bahwa semua adalah pilihannya sendiri. Dibandingkan dirinya yang terluka, dia lebih takut jika orang yang terluka hari itu adalah Tongshin. Keduanya saling mengungkapkan perasaan, menumpahkan isi hati. Hubungan mereka semakin dalam. Karena baik dirinya maupun adiknya bekerja di resort, Tonghua mengajak orang tua mereka datang dengan maksud agar keluarga bisa berkumpul. Orang tua Tongshin juga sangat mendukung hubungan Tongshin dan Yichuan menjadi pasangan luar biasa, berusaha keras tampil baik di depan calon mertua, namun justru terlalu berlebihan, menyebabkan banyak kejadian lucu. Tongshin tidak menyangka bahwa Yichuan dan Anning memiliki hubungan yang tidak biasa. Anning kembali menemui Yichuan lalu sengaja menceburkan diri ke air agar Yichuan turun menolongnya. Saat itu, Tongshin datang. Anning langsung berpura-pura menyatakan cinta pada Yichuan lalu menciumnya. Hal ini membuat Tongshin sangat kecewa. Semua kejadian seolah terulang seperti masa lalu. Tongshin tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus mulai meragukan tujuan Yichuan mendekatinya. Setelah meninggalkan resort, Tongshin mengusulkan untuk mengakhiri kontrak dengan Yichuan. Yichuan berusaha mempertahankan dengan ciuman, namun Tongshin sudah benar-benar kehilangan kepercayaan padanya. Dia membiarkan Yichuan pergi sesuka hati. Yichuan tidak tahu mengapa Tongshin berubah seperti itu, juga bingung harus berbuat apa agar Tongshin bahagia lagi. Tongshin tidak peduli apa tujuan Yichuan, dia hanya tidak ingin bertemu lagi. Diusir dari apartemen Tongshin, Yichuan terpaksa mencari Chen. Tak disangka malah melihat momen mesra antara Chen dan Tonghua. Melihat Yichuan yang murung, Tonghua langsung tahu dia baru saja patah hati. Tonghua dengan cerdik pergi, memberi ruang bagi Chen untuk menghibur Yichuan. Saat mengobrol, kata-kata Chen seperti pencerahan yang membuat Yichuan akhirnya memahami inti masalah. Alasan sebenarnya Tongshin ingin mengakhiri kontrak. Sementara itu, Tongshin melihat apartemen yang kosong tanpa Yichuan dan membaca pesan-pesan perhatian yang ditinggalkan Yichuan di sticky note. Hatinya dipenuhi perasaan rumit dan sedih. Saat itu, Suchin mengajak Tongshin bertemu di kafe untuk meminta maaf. Sebelum pergi, Suchin mengungkapkan bahwa orang yang memberikan buku catatan pada Tongshin adalah Xiao Yu. Kabar putusnya Tongshin dan Yichuan langsung menjadi topik hot search, membuat perusahaan kembali terpuruk dalam krisis. Direktur sangat marah, bahkan mengancam akan mencari pengganti Tongshin. Saat itu, Xiao Yu masuk menyatakan mendukung keputusan direktur. Luka di tangan Yichuan sudah sembuh total. Anning datang mengucapkan selamat dan meminta Yichuan tetap menjadi dokter pribadinya. Yichuan tidak ingin lagi berpura-pura dengan Anning, langsung mengatakan bahwa penyakit Anning sudah lama sembuh. Dulu dia setuju menjadi dokter Anning karena curiga ada yang tidak beres dengan penyakitnya, ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyelidiki kebenaran. Menghadapi tuduhan Yichuan, Anning dengan jujur mengakui semua yang dia lakukan demi mengejar Yichuan. Namun Yichuan tidak percaya pada pernyataan cintanya. Dia menganggap Anning hanya ingin merebut segalanya dari Tongshin, termasuk orang yang dicintai Tongshin. Mendengar itu, Anning marah membantah. Dia tidak merasa telah merebut apapun dari Tongshin. Sebaliknya, dia selalu percaya bahwa semua itu memang miliknya, dan dia hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu, Chen dengan serius membina hubungan dengan Tonghua, namun terus menghadapi rintangan. Akhirnya, Tonghua sadar bahwa Chen salah paham, mengira mereka benar-benar sedang berpacaran. Di sisi lain, Gao Yu bersama Tongshin pergi ke rumah sakit. Gao Yu berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan cinta. Namun belum sempat bicara, lift tiba-tiba berhenti. Kebetulan, Yichuan sedang menunggu lift di luar dan melihat kejadian itu. Namun karena mereka sudah putus, meski sedih, Yichuan tidak bisa ikut campur. Saat itu, lift mengalami gangguan. Secara refleks, Yichuan langsung berlari melindungi Tongshin. Tongshin sedikit terharu, namun tetap berusaha mengingatkan diri sendiri untuk tidak terjebak dalam cinta ini lagi. Gao Yu pun tidak senang. Dia sadar bahwa dalam situasi apapun dirinya selalu datang terlambat.
sementara Chen tetap gigih mengejar Tonghua. Chen mengikuti Tonghua sampai ke restoran tempat Tonghua bertemu Oh-nam. Mendengar mereka membicarakan soal pernikahan, Chen sangat tidak nyaman. Saat melihat Oh-nam memakaikan jaket ke Tonghua, Chen cemburu sampai tidak tahan dan langsung maju menghadapi. Dia mendekat, menarik jaket Oh-nam dari tubuh Tonghua, memperingatkan Tonghua agar waspada pada pria itu, menegaskan bahwa dia pasti bukan orang baik. Setelah itu, Chen memakaikan jaketnya sendiri ke Tonghua. Saat itu juga, dia sekali lagi menyatakan cinta pada Tonghua, namun Tonghua langsung menolak. Tonghua merasa mereka tidak cocok, Chen juga lebih muda darinya, perasaan seperti itu mudah labil. Tonghua menyarankan Chen mencari orang lain yang lebih cocok. Ditolak, Chen sangat sedih. Hari itu, Tongxin punya pertunjukan untuk menyemangati diri. Asisten memberinya permen. Saat naik ke panggung, Tongxin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang selalu mendukungnya. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa setelah lagu selesai, dia akan mengungkapkan seluruh kebenaran. Namun kenyataannya, orang yang bernyanyi di belakang panggung menggantikan Tongxin adalah Xiaoyu. Saat itu juga, Xiaoyu tiba-tiba muncul, naik ke panggung dan menyanyikan suara aslinya. Dengan bantuan direktur, Xiaoyu memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa dialah Tongxin yang asli, sedangkan orang di atas panggung hanyalah penipu tak tahu malu. Ucapan itu membuat seluruh ruangan gempar. Antifan langsung memanfaatkan situasi, melempar barang ke Tongxin hingga suasana kacau. Dalam keadaan terkejut dan kecewa, asisten buru-buru membawa Tongxin turun dari panggung. Dalam keadaan linglung, Tongxin masuk ke ruang istirahat lalu Anning muncul. Anning mengungkapkan bahwa semua sudah direncanakan, mulai dari membeli perusahaan, menarik direktur, hingga membuat Xiaoyu menggantikan posisi Tongxin. Tongxin tidak mengerti mengapa Anning begitu membencinya. Namun apapun alasannya, dia tidak akan membiarkan orang lain memfitnahnya. Tongxin bertekad untuk mengungkap semua kebenaran dan membersihkan nama baiknya. Setelah Tongxin pergi, Gao Yu masuk dan menyalahkan Anning karena telah memprovokasi Tongxin terlalu jauh. Ternyata rencana Anning juga melibatkan Gao Yu. Dia sangat tidak senang melihat Tongxin dan Yichuan menunjukkan tanda-tanda balikan. Dia ingin menarik Tongxin ke dalam lumpur agar cahaya terang itu kehilangan sinarnya dan akhirnya jatuh ke pelukannya. Yichuan mencari kemana-mana tapi tidak menemukan Tongxin. Akhirnya dia menemukannya di rumah lama keluarga. Tongxin sedang melihat-lihat foto-foto lama dan mengenang masa lalu. Dia dan Anning dulu pernah menjadi sahabat dekat, namun bertahun-tahun kemudian berubah menjadi musuh. Memikirkan hal itu, Tongxin tidak bisa tidak merasa tersiksa dan menyalahkan diri sendiri. Yichuan menghiburnya, mengatakan bahwa meskipun Anning telah berubah dan semakin menjauh, orang-orang yang benar-benar mencintainya akan selalu berada di sisinya. Mengingat kata-kata penghiburan itu, Tongxin perlahan bangkit kembali dan memutuskan untuk menggunakan rekaman suara untuk mengungkap kebenaran. Tak disangka, rekaman suara itu telah diam-diam dihapus oleh seseorang. Saat dia masih terkejut dan bingung, dia tiba-tiba teringat demo lagu yang pernah dia rekam sejak SMA. Selama dia bisa menunjukkan demo itu, dia dapat membuktikan bahwa semua lagu memang ciptaannya sendiri. Dengan begitu, fitnah dari Xiaoyu akan langsung terbongkar. Namun, USB yang berisi demo itu karena terlalu lama tidak digunakan jadi tidak bisa dibuka. Sementara itu, Chen dan Tonghua sedang bersama-sama mencari Tongxin. Meski keduanya sama-sama khawatir padanya, namun karena sudah putus, suasana di antara mereka menjadi canggung. Di sisi lain, Tongxin tertidur sebentar lalu bermimpi buruk. Yichuan segera datang menghibur, lalu menunjukkan sebuah kamera yang dia gunakan untuk merekam setiap momen Tongxin. Awalnya dia hanya berniat merekam kehidupan sehari-harinya sendiri. Namun saat melihat isi kamera, ternyata isinya hanya video-video Tongxin. Dia mengakui bahwa dari momen-momen itulah, dia menyadari jauh di alam bawah sadarnya, dia sudah diam-diam mencintai Tongxin sejak lama. Kamera ini sebenarnya adalah hadiah dari ibunya yang menang undian lalu diberikan padanya. Kebetulan hari itu,
Saat dia sedang belajar menggunakan kamera, Tongshin tiba-tiba muncul bercermin tepat di depan lensa. Pada saat itu juga, dia sadar bahwa Tongshin adalah takdir hidupnya. Tahun itu, saat Yichuan sedang berlatih berbicara bahasa Inggris, dia tanpa sengaja mendengar Tongshin sedang bernyanyi dengan wajah polos. Dengan spontan, dia langsung mengambil kamera dan merekam momen itu. Suatu hari saat dia ikut ayahnya ke rumah Tongshin untuk bekerja, dia kebetulan melihat Tongshin sedang bertengkar dengan orang tuanya soal pakaian. Ternyata Tongshin memakai baju bergambar kecoa. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Saat semua orang mengejek pakaian aneh Tongshin, hanya dia yang memuji itu lucu. Saat itu Tongshin baru sadar bahwa Yichuan sudah menyukainya sejak saat itu. Namun, karena Yichuan merasa latar belakang keluarga mereka sangat berbeda, tahun itu dia tidak berani mendekati Tongshin. Suatu kali saat mereka sedang makan jajanan, ayah Yichuan tanpa sengaja melihat mereka. Ayahnya mengingatkan bahwa keluarga Tongshin dan keluarganya sangat berbeda, menyarankan agar Yichuan menjaga jarak. Mendengar nasihat ayahnya, dia terpaksa menerima dan melepaskan Tongshin. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah gelang yang persis sama dengan hadiah yang diberikan Gao Yu pada Tongshin. Yichuan mengungkapkan bahwa gelang milik Gao Yu hanyalah barang palsu. Gelang yang dia beli dulu hanya karena dia suka bentuknya, tanpa peduli mereknya. Baru setelah mendengar teman-teman membicarakan, dia tahu itu adalah gelang edisi terbatas. Namun karena Gao Yu sudah memberikannya pada Tongshin, dia hanya bisa menyimpannya dan selalu mengingatkan diri sendiri bahwa dia tidak pantas untuk memberikannya pada Tongshin. Lalu suatu hari, Tongshin rela melepaskan impian bermusiknya demi dirinya. Hal itu membuatnya semakin bertekad untuk menjauhkan Tongshin. Tentang hubungannya dengan An-ning, perempuan itu memang menyukainya, tapi dia tidak pernah punya perasaan pada An-ning. Saat itu, An-ning sendiri yang menawarkan bantuan untuk mengobati ibunya dengan syarat Yichuan harus membuat Tongshin putus asa terhadapnya. Awalnya dia ingin menolak, tapi setelah tahu penyakit ibunya semakin parah, dia terpaksa menerima. Saat Tongshin menyatakan cinta, dia sengaja tidak mematikan mikrofon, sehingga semua orang menertawakan Tongshin. Meski hatinya sakit hingga ingin berteriak, dia tidak punya pilihan lain. Untungnya hari itu dia mendapat harapan lain. Ibu Tongshin berhasil meminta bantuan dokter luar negeri yang sangat ahli untuk mengobati ibunya. Namun tepat di hari dia berangkat ke luar negeri, dia baru tahu Tongshin mengalami kecelakaan. Setelah pergi ke luar negeri, hidupnya juga tidak tenang. An-ning terus mengejarnya, memaksa dia menjadi dokter pribadi An-ning. Saat itu An-ning mengalami cedera di tenggorokan, tidak bisa bernyanyi lagi. Setelah itu, Yichuan mengatakan pada Tongshin bahwa sebenarnya tenggorokan An-ning sudah lama sembuh. An-ning hanya berpura-pura agar Yichuan menjauh dari Tongshin. Sejak awal, An-ning tidak pernah benar-benar menyukai Yichuan, hanya merasa dirinya sudah cukup dewasa untuk berubah. Dia memutuskan untuk kembali ke negara asal dan dengan berani mengejar Tongshin sekali lagi. Setelah memahami semuanya, Tongshin menerima pernyataan cinta Yichuan dan dengan inisiatif memeluk Yichuan. Sementara itu, direktur perusahaan ingin menggantikan posisi Tongshin dengan Xiaoyu untuk proyek musik berikutnya. Asisten yang tahu hal itu langsung menolak keras, namun direktur hanya peduli pada keuntungannya sendiri. Melihat betapa rendah dan tak tahu malu direktur itu, asisten memutuskan untuk mengundurkan diri. Xiaoyu tetap tampil di depan publik sesuai rencana. Namun para wartawan sama sekali tidak peduli padanya dan hanya menanyakan keberadaan Tongshin. Saat Xiaoyu menjawab dengan berputar-putar, Tongshin bersama semua orang datang mengungkap wajah aslinya dan memutar video Xiaoyu yang menangis memohon padanya. Berkat itu, Tongshin berhasil mendapatkan kembali kehormatan dan posisinya. Malam itu, Tongshin bersama beberapa teman Yichuan berkumpul makan-makan. Mereka merayakan Tongshin yang berhasil mendapatkan kembali kehormatan dan melakukan comeback yang luar biasa.
Di meja makan, kemesraan Yi Chuan dan Tong Xin membuat Gao Yu sangat cemburu. Asisten meminta maaf pada Tong Xin karena dulu terlalu mementingkan kepentingan pribadi dan tidak peduli pada perasaan sahabatnya. Dia juga mengakui bahwa pengkhianatan direktur adalah karena kelalaiannya. Tak disangka, Tong Xin tidak hanya tidak marah, tapi juga mengumumkan di depan semua orang bahwa dia akan mendirikan studio musik sendiri dan mengundang asisten untuk bergabung. Saat suasana sedang gembira, Tong Xin tiba-tiba mendapat pesan dari An Ning. Ternyata setelah melihat semua bukti yang diberikan Tong Xin, An Ning akhirnya mengingat kembali kenangan indah di antara mereka. Dia menyadari bahwa kegilaan dan kebenciannya pada Tong Xin hanyalah karena dia tidak mau menerima kenyataan setelah jatuh ke jurang. An Ning pun meminta maaf pada Tong Xin. Keduanya saling introspeksi dan akhirnya berdamai. Tong Xin dan Gao Yu pergi menonton film bersama. Tak disangka, pemeran utama pria dan wanita di film itu tiba-tiba memiliki adegan mesra. Saat keduanya merasa canggung, Yi Chuan tiba-tiba muncul dan mulai menjelaskan tentang penyakit aktor di video, memecah suasana. Melihat itu, Gao Yu langsung menyindir Yi Chuan bahwa dia begitu suci karena tidak bisa naik. Yi Chuan malas menanggapi Gao Yu dan tidak menjelaskan apa-apa. Namun, Tong Xin yang berada di samping justru memikirkan ucapan itu. Dia khawatir Yi Chuan benar-benar tidak bisa, jadi memutuskan untuk mengujinya. Tengah malam, Tong Xin mengetuk pintu kamar Yi Chuan dan terus menggoda Yi Chuan. Yi Chuan tidak tahan lagi, akhirnya memeluk Tong Xin. Saat itu, Tong Xin baru merasa malu dan takut. Yi Chuan tidak ingin memaksa Tong Xin, jadi terpaksa melepaskannya. Dan Tong Xin akhirnya memastikan bahwa Yi Chuan bukan tidak bisa, tapi justru sangat bisa. Tong Xin mengantar Gao Yu yang sudah mabuk pulang. Gao Yu mengajak Tong Xin pergi ke luar negeri bersamanya, namun Tong Xin menolak. Tong Xin sekali lagi menanyakan keraguan di hatinya. Gao Yu lalu mengajaknya turun ke ruang bawah tanah rumahnya. Di ruang bawah tanah itu penuh dengan foto-foto Tong Xin. Saat itu, Tong Xin baru tahu bahwa Gao Yu adalah penggemar fanatik yang telah diam-diam mengikutinya selama bertahun-tahun. Tindakan Gao Yu bekerja sama dengan Xiao Yu, menghapus rekaman suara, lalu membocorkan rekaman Tong Xin. Semuanya dilakukan karena cinta sepihaknya. Dia tidak ingin melihat Tong Xin kembali mencintai Yi Chuan, karena itu dia berusaha memadamkan cahaya Tong Xin, membuat Tong Xin hanya bisa bergantung padanya, menjadi miliknya seorang. Ucapan egois Gao Yu membuat Tong Xin terkejut. Dia merasa seolah-olah tidak pernah mengenal Gao Yu. Menghadapi pernyataan cinta gila dari Gao Yu, Tong Xin hanya ingin melarikan diri. Namun, Gao Yu tidak mau melepaskan. Dia memohon dengan putus asa agar Tong Xin tidak meninggalkannya. Bahkan berusaha memaksa mencium Tong Xin. Tong Xin tidak bisa melepaskan diri. Di saat genting, Yi Chuan datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sementara itu, Chen menerima sepasang sarung tangan yang dulu dia pesan untuk diberikan pada Tong Hua. Mengingat Tong Hua akan segera menikah, Chen semakin patah hati. Dia ingin pulang, tidak ingin tinggal di tempat yang penuh luka ini lagi. Saat itu, Tong Hua dan Onam bertemu untuk membicarakan pernikahan. Ucapan Onam hanya berisi perhitungan dan kepentingan, sangat bertolak belakang dengan ketulusan Chen dulu. Tong Hua berpikir ulang. Akhirnya menyadari apa yang diinginkan hatinya. Dia menolak Onam, memutuskan untuk memperjuangkan cinta sekali lagi, mengejar kembali Chen. Kembali ke Tong Xin. Setelah menghadiri acara penghargaan, ia pulang ke rumah dan menemukan rumahnya didekorasi sangat romantis. Yi Chuan sedang memegang cincin berlian, berlutut dan melamarnya. Yi Chuan dengan hikmat berjanji pada Tong Xin bahwa dia ingin melindungi mataharinya, yaitu Tong Xin. Ingin Tong Xin selalu bersinar, selalu cemerlang, dan selalu dikagumi semua orang. Tong Xin sangat terharu, tidak bisa menahan cintanya lagi dan langsung menerima lamaran Yi Chuan. Dan